sejak awal itu jelas-jelas menolak adanya AMDAL ini. Kita selama ini, kami maksud saya, tidak pernah dilibatkan dalam hal ini. Satu itu. Dari 2 kali wali kota, 2 kali PJ, itu selama ini yang 2 kali PJ itu kita terus diadakan diundang. 2 kali wali kota juga dari Abanton maupun dari Pak Sudarji, itu sudah jelas sudah. Jadi kita ini dilibatkan terus. Kenapa kita bersurat itu? Karena ini menganggap kami ini AMDAL ini kurang transparan. Buat di Papa ya, kurang transparan. Sejak awal kita tidak dilibatkan. Tahu-tahu sudah ada AMDAL. Pertama kali kita diundang itu di kelurahan. Itu. Kenapa ini? Kami menganggap bahwasanya pasar besar ini masih layak. Tidak perlu ada pembongkaran atau pemasangan. Dari kami IPAMA tidak alergi dengan pembangunan. Silakan dibangun. Tapi untuk lantai 1 dan untuk lantai 2 jangan itu diudah-adik maksudnya saya gitu. Karena banyak faktor ya. Kalau kita melihat dari uji forensik ITS, mengapa sampai sekarang ITS itu tidak pernah dihadirkan di sini? Nah, ini juga pertanyaan buat saya dan teman-teman. Jadi harapan saya ini, kalau ini memang dipaksakan, ya memang terus ini kita bersurat, terus kita upayakan. Karena tidak ada dialog itu tidak ada. Ini AMDAL ini sudah jadi baru kita diundang. Tapi kalau yang lain kan, atau kelompok yang lain, bahwa alam saya tak tahu. Yang jelas dari IPAMA mungkin gini, saya tahu. Karena IPAMA ini mulai awal itu menyerang terus, jadi kita dianggap oposisi, tidak diundang. Gitu. Ini pun saya kemarin itu dapat undangan ini juga melalui WA. Saya tanya yang terima, sampai tidak terima undangannya, tidak ada melalui WA, tidak apa-apa, buat saya gitu. Gambaran saya gini, Pak Rizal ya, salah ya, betul Pak Rizal ya, kita pernah bertemu ya, ngapunten Pak. Saya revitalisasi ini berkaca dari alun-alun, kedua dari Stadion Kanjuruhan. Itu tidak perlu dibongkar. Insya Allah ya bisa. Saya itu, maksud saya kayak gitu. Lantas kemarin ada statement dari Pak Wali Kota, saya lihat ada yang namanya KPBU ya, KPBU. Nah ini saya tertarik KPBU itu. KPBU itu pikiran saya gini, karena lantai yang ada di Matahari ini selama ini kan tidak dimanfaatkan 10 tahun. Masya Allah eman kalau saya ini bisa habis sebetulnya. Kalau saya lihat statementnya dari Pak Wali itu kelihatannya yang mau di KPBU itu lantai yang di Matahari. Nah itu saya sangat setuju masalah itu. Daripada Pak ya, dari awal itu saya mendengar itu mulai harga 250 sampai 300. Kemarin yang di Hotel Tahiti itu meningkat dari 500 juga. Ini jadi pertanyaan buat teman-teman di IPAMA. Ini yang dibangun apanya kan gitu ya. Karena saya menganggap itu masih bagus lah. Itu kalau kita perbaiki secara total. Dan saya tadi setuju dengan revitalisasi yang tadi bertahap gitu ya. Mana yang harus diperbaiki, nah itu saya setuju. Daripada ini dibongkar total itu manfaatnya kecil Pak buat kami ya. Karena saya ini pelaku, tahun 90 ini saya pelaku di penampungan. Itu mungkin ya bapak-bapak ini perlu saya beritahu ya. Menempatkan namanya relokasi. Waktu itu eker-ekeran dan sampai gontok-gontokan. Karena satu sama lain kepingin yang strategis. Nggak mungkin saya ditaruh sana, saya ditaruh sini. Itu pun kayak gitu. Belum nanti masalah-masalah yang lain-lain. Dari penampungan baru berjalan dua hari kalau tidak salah. Itu sudah kebobolan berulang kali. Baik di toko emas maupun di toko-toko lainnya. Nah ini yang memang yang menjadi pertimbangan kita.
Saya enggak alergi masalah-masalah ini. Kalau ini diajak dialog yang enak atau bagaimana, ini baru sudah jadi. Dan janjinya Pak Setiaji waktu itu di hadapan teman-teman semua para pedagang itu tidak akan merubah apa jenisnya ukuran pegang dan tempat. Sekarang ini sudah berubah. Kayak sama saya ini ukuran 3x6, sekarang yang ada 3x3. Di tempat lain ya kayak gitu. Nah ini juga jadi persoalan buat saya. Mohon gini Pak, kalau ini kita teruskan terus kayak gini. Ini tadi teman-teman sudah WA sama saya, ya nggak apa-apa, tapi ini perlu saya sampaikan aja. Endingnya nanti di pengadilan Pak. Endingnya gitu nanti. Teman-teman sudah sepakat kayak gitu. Jadi kalau ini bisa didiskusikan lebih enak, lebih bisa dimasukkan dalam hati, ya mungkin insya Allah tidak sampai kayak gini lah. Bukan sekali lagi dari Mama tidak mau ada pembangunan, mau. Tapi kalau gini caranya kan kita ini diselimpi, aja dianggap oposisi dan tidak pernah diajak diskusi. Mungkin kayak gitu Pak. Saya tertarik dari KPU-nya Pak Wali kemarin, statementnya itu sangat bagus. Pikiran saya itu yang nanti yang diberikan swasta itu kalau yang di matahari oke lah, tidak apa-apa. Kalau yang lain-lainnya lebih baik diperbaiki Pak. Atau diperbaiki, insya Allah lebih apa biayanya nggak lebih banyak dan kita juga nyaman. Walaupun nanti sifatnya itu bergantian. Nanti ini umpamanya 2 minggu libur, sebelah sini 2 minggu libur, itu tidak jadi masalah buat kita gitu. Tapi tidak menyusahkan kita. Ini situasinya pasar ini sudah sepi. Kalau dikatakan kumuh dan sebagainya memang nggak dijamah sama sekali. Dari 16 sampai sekarang ini perbaikan atau bagaimana nggak ada sama sekali. Ada yang menyatakan itu koyo hantu, memang nggak ada penerangan. Makanya ini kalau tadi ini sudah finalisasi, saya berharap ini masukan dari Bapak ini betul-betul. Kita bersurat kemana-mana, Pak Rizal, ke Gubernur, ke PUPR, sampai ke Presiden. Jadi harapan kita ini diperbaiki aja lah. Makanya kalau kemarin ada tahun 26 ini karena masih tidak ada kesepakatan, memang ya kayak gitu. Harapan saya ini sudahlah, ini pasar besar ini diperbaiki dengan bagus. Nggak usah dibongkar atau susah Pak. Susah di penampungan itu 2 tahun loh. Di penampungan 2 tahun bukan 1-2 hari. Kalau 1-2 hari nggak apa-apa. Ini 2 tahun. Bagaimana nanti kelanjutannya? Kan gitu. Ya pelanggan ya juga hilang karena sekarang juga banyak yang main yang di Shopee, online dan sebagainya. Ini juga memberatkan. Mungkin sementara dari saya ini kalau ada yang mau meneruskan, mungkin saya disebut. Pak, mohon maaf, namanya tadi Pak?